Pada video sebelumnya kita telah melihat sisi pertahanan ibu kota Jakarta saat ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas kondisi pertahanan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapat informasi terbaru lainnya. Ibu kota baru yang telah disahkan di Kalimantan, tepatnya di Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Alasan strategis pemilihan daerah ini adalah karena persis berada di tengah negara Indonesia. Tidak di Indonesia Barat dan tidak pula di Indonesia Timur. Satu sisi, Indonesia akan memiliki ibu kota yang strategis terhadap jangkauan daerah lain. Tetapi di sisi yang lain, bidang pertahanan akan membuat ibu kota semakin rentan terhadap militer negara lain. Seperti yang kita ketahui bersama, Pulau Kalimantan bukan hanya didomisili oleh negara Indonesia saja, ada juga negara Malaysia dan negara Brunei Darussalam di sepanjang utara Kalimantan. Dalam teori pertahanan negara, negara tetangga adalah musuh paling berbahaya bagi sebuah negara. Hal ini perlu diwaspadai. Belum lagi, ibu kota akan semakin dekat dengan Filipina dan Laut Natuna Utara, yang memudahkan invasi dari negara-negara di utara Laut Natuna Utara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea. Tentu kita masih ingat saat Jepang menguasai Indonesia dulu. Jepang terlebih dahulu mendarat di kota minyak, Tarakan, Kalimantan Timur. Tarakan merupakan kota yang berada di Kalimantan Timur. Selain penghasil minyak, Tarakan juga strategis sebagai pangkalan berikutnya untuk melancarkan serangan ke wilayah lain di Indonesia. Kembali ke negara tetangga, yang dulu pernah dan sering bersengketa juga dengan Indonesia, terutama soal perbatasan di Kalimantan dan sekitarnya. Sejak Malaysia merdeka, negara jiran tersebut sudah lama mengembangkan Sabah dan Sarawak sebagai basis pertahanan baik laut, udara, dan darat. Mengingat Sabah dan Sarawak sangat strategis di arah Tiongkok, Jepang, dan Korea, bahkan Vietnam. Untuk kekuatan angkatan darat sendiri, Malaysia memiliki dua divisi tempur, yaitu Divisi 2 dan Divisi 5. Divisi 2 berkedudukan di Sarawak, terdiri dari 3 brigade tempur dan 8 brigade infanteri, 1 batalion kavaleri, 1 batalion medan, dan 1 kompi artileri medan, serta 4 resimen askar watania, ditambah dengan zeni, pembekalan, angkutan, serta kesehatan dan lain-lain. Satuan-satuan tempur ini dilengkapi dengan tank tempur PT-91M, tank Scorpion, artileri roket dan meriam kaliber besar, dan berbagai jenis rudal pertahanan udara, anti pesawat, dan anti tank. Sedangkan di wilayah Indonesia Pulau Kalimantan, Indonesia memiliki 2 Kodam, yakni Kodam 6 Mula Warman dan Kodam 12 Tanjung Pura. Meski berada di Kalimantan, kedua kodam ini jauh dari Penajam Pasir Utara dan Kutai. Kodam 6 Mula Warman berada di Balikpapan, sedangkan Kodam 12 Tanjung Pura berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Kodam Tanjung Pura dan Mula Warman memiliki 13 batalion infanteri, 2 batalion dan 1 kompi kavaleri, 2 batalion artileri medan, dan 1 detasemen pertahanan udara. Secara umum, jumlah fasilitas dengan satuan dengan Malaysia terlihat imbang, tapi dari segi kualitas artileri dan senjata, Malaysia jauh lebih unggul. Tank PT-39 milik Malaysia bukanlah lawan sepadan tank AMF milik TNI Angkatan Darat yang juga sudah tua. Urusan armada laut sendiri, Malaysia memiliki 6 armada laut dan 1 masih dalam proses pembangunan. Pangkalan ini mampu disandari oleh kapal perang ukuran besar. Bahkan pangkalan Spanggar milik Malaysia merupakan pangkalan bagi kapal selam Angkatan Laut Malaysia. KD Lekiu,
salah satu kapal perang milik Angkatan Laut Malaysia. Kapal perang ini merupakan jenis yang paling canggih yang dimiliki oleh Malaysia. Sementara di Indonesia sendiri hanya memiliki 2 pangkalan laut utama di Pulau Kalimantan, bandingkan dengan 6 milik Malaysia. Sementara wilayah Indonesia 4 kali lebih luas di Kalimantan. Artinya, Indonesia semestinya memiliki 15 hingga 20 pangkalan angkatan laut khusus di Kalimantan. Pangkalan laut utama di Kalimantan yaitu Pangkalan Pontianak dan Tarakan. Sisanya hanya berupa kanal untuk kapal kecil dan tidak memadai untuk kapal perang yang besar. Kedua pangkalan ini sangat jauh dari Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Dalam kekuatan dirgantara, Malaysia memiliki 2 pangkalan udara yang besar, yaitu Labuan yang difasilitasi pesawat tempur Hercules, Hawk, dan sejumlah helikopter tempur dan angkut. Sementara markas udara Kuching diperkuat dengan pesawat CN-235 dan helikopter. Meski peralatannya kurang memadai, pangkalan udara utama Malaysia yang di semenanjung Asia mampu menjangkau Kalimantan secara keseluruhan. Artinya, Malaysia memiliki satu sistem untuk mengontrol negaranya dari ibu kota di Kuala Lumpur. Sedangkan di Indonesia hanya memiliki markas udara di Pontianak dengan pesawat Hawk dan skuadron intai tanpa awak. Kalimantan Timur, terutama Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara sendiri, belum memiliki pangkalan udara yang memadai untuk pertahanan udara. Pangkalan udara sangat berperan vital bagi ibu kota. Selain untuk urusan pertahanan, pangkalan udara sangat penting bagi kepala negara dan penyambutan tamu VIP dan kepala negara lain, dan menyelamatkan diri di saat kondisi genting. Takaran pertahanan darat, laut, dan udara ini belum memperhitungkan negara lain. Masih ada Brunei Darussalam, Vietnam, Tiongkok, Jepang, Korea, dan Filipina. Seperti ibu kota Jakarta, ibu kota baru diharapkan memiliki pertahanan yang serupa. Bahkan harus lebih baik lagi karena satu pulau dihuni 3 negara dan 2 ibu kota negara. Penambahan Kodam mungkin menjadi salah satu opsi terbaik khusus melindungi ibu kota dan sekitarnya, agar memiliki satuan tempur dan pertahanan yang terkoordinasi dengan ring 1 pertahanan Indonesia, ibu kota itu sendiri. Ibu kota juga perlu dilindungi dengan pasukan-pasukan elit strategis seperti Kostrad yang sudah ada di Jakarta, Kopassus, Marinir, dan Angkatan Udara lainnya. Momentum ini juga saatnya mengupgrade sistem pertahanan Republik Indonesia menjadi lebih canggih lagi. Khususnya bagi Angkatan Laut, negara Indonesia merupakan negara maritim yang semestinya Angkatan Lautnya harus disegani oleh dunia. Ingat, ancaman laut di ibu kota sangat besar. Ada dari arah Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan, arah Selat Makassar dengan Filipina yang bisa saja sewaktu-waktu menginvasi ibu kota. Perpindahan ibu kota dan pertahanan ibu kota merupakan upaya yang sejalan satu sama lain. Jika ibu kota baru kuat dan kokoh, maka negara Indonesia akan aman dan disegani. Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim sudah semestinya memiliki kekuatan pertahanan yang terbaik, karena negara kita ini kaya akan segalanya dan bisa membuat iri negara lain sehingga dipergunakan cara-cara ilegal untuk memperolehnya. Indonesia harus siap, dimulai dari pertahanan ibu kota barunya. Nah, itulah informasi terkait pertahanan di ibu kota negara saat ini. Mungkin saja ke depan, seiring dengan pemindahan ibu kota ini, kemudian pertahanannya akan dibenahi juga. Semoga memberikan informasi yang baru. Kami ingatkan jangan lupa like, share, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.